Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari gencatan senjata Israel dengan Hamas terancam gagal. Ketika kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 telah menyerang masyarakat sipil Israel yang mati mencapai lebih 1.200 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, anak gadis, setelah diperkosa lalu dibunuh. Juga menyandra warga sipil Israel lebih 200 orang yang disembunyikan dalam terowongan di jalur Gaza dan Rafah. Perbuatan kelompok Hamas sangat biadab, tetapi masyarakat Indonesia tidak mengutuk kelompok Hamas. Justru mantan Wakil Presiden Yusuf Kala merasa bangga kelompok Hamas berhasil menyerang Israel dengan membunuh warga sipil Israel lebih 1.200 orang. Besok harinya dengan alasan bela diri pada tanggal 8 Oktober tahun 2023, Israel membalas serangan kepada kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah, berakibat masyarakat sipil Hamas mati selama perang 1 tahun lebih mencapai 40.000 orang. Langsung mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Masyarakat Indonesia dalam menghadapi perang Israel dan kelompok Hamas Palestina bersifat diskriminatif. Ketika kelompok Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 hingga masyarakat sipil Israel lebih 200 orang, masyarakat Indonesia tidak mengutuk kelompok Hamas. Tetapi pada waktu Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga masyarakat sipil mati lebih 40.000 orang. Langsung masyarakat Indonesia mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Yang mengutuk tersebut disampaikan mantan Presiden Joko Widodo dengan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan alasan kemanusiaan. Setelah Israel terus melakukan serangan kelompok Hamas yang banyak mati, kelompok Hamas berakibat posisinya sudah lemah. Lalu kelompok Hamas minta gencatan senjata dengan Israel selama 2 bulan. Tetapi ditolak Israel. Semua itu hanya tipuan kelompok Hamas. Karena kalau kekuatannya sudah kembali kuat baik dari sudut pasukan dan peralatan perang yang didapat dari bantuan Iran, diduga akan menyerang kembali Israel seperti tanggal 7 Oktober tahun 2023. Berdasarkan alasan tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan Rafah, hingga warga Gaza dan Rafah banyak mengalami korban mati, dan bila terus berlanjut perang, kemungkinan tidak ada akhir perang tersebut. Melihat perang berkecamuk terus tanpa henti-hentinya perang, maka Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa atau menekan Israel melakukan gencatan senjata selama 5 bulan antara Israel dengan kelompok Hamas. Hanya saja terancam berlangsung gencatan senjata gagal, karena Israel tidak mau gencatan senjata kalau semua sandera kelompok Hamas tidak diberikan kepada Israel. Demikian juga kelompok Hamas menuding Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata, di mana warga Gaza seorang perempuan ditembak militer Israel. Lalu ditanggapi Israel menembak wanita Hamas karena mendekati mobil militer Israel lalu ditembak. Kedua belah pihak merasa benar sendiri, berakibat terancam gagalnya gencatan senjata tersebut. Melihat perang Israel dan kelompok Hamas tidak ada akhirnya, melihat posisi kelompok Hamas sudah lemah, maka Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah berkeinginan keras memindahkan warga Gaza sebanyak 2 juta ke Indonesia dengan alasan negara
negara Indonesia selalu berpihak kepada warga Gaza Palestina terkait konflik antara Israel dengan kelompok Hamas Palestina. Demikian juga warga Indonesia sangat semangat mencari bantuan berupa uang dari masyarakat Indonesia yang hasilnya disumbangkan ke warga Gaza Palestina. Sampai Rizik Syihab minta kepada Presiden Prabowo Subianto mengirim pasukan yang dipersenjatai untuk membantu kelompok Hamas menyerang Israel. Hanya Majelis Ulama Indonesia tidak setuju mengirim warga Indonesia ke jalur Gaza untuk melawan Israel. Demikian juga warga Gaza tidak mau keluar dari jalur Gaza karena merasa jalur Gaza tersebut merasa miliknya sendiri yang berjuang melawan Israel untuk mendapat kemerdekaannya. Mengingat ada dugaan Indonesia tidak bersedia menerima 2 juta orang warga Gaza dan Rafah direlokasi di Indonesia, lalu Presiden Donald Trump menghubungi negara Jordania dan Mesir agar menerima 2 juta pengungsi dari warga Gaza, tetapi negara Jordania dan Mesir keberatan menerimanya. Padahal sama-sama warga Arab, malah Iran mengejek Donald Trump sebaiknya Israel dipindahkan ke Greenland yang daerahnya sangat luas dan penduduknya sedikit, dan warga Gaza dan Rafah tetap berada di jalur Gaza dan Rafah Palestina. Sangat disesatkan warga Gaza, 2 juta orang merasa jalur Gaza dan Rafah merasa tanah airnya sendiri, padahal jalur Gaza dan Rafah Palestina milik negara Israel yang diperoleh dari hasil perang ketika 5 negara Arab terdiri dari negara Mesir, negara Lebanon, Jordania, Yaman, dan Suriah pada tahun 1967 menyerang Israel yang dimenangkan Israel. Akibatnya jalur Gaza dan Rafah milik negara Mesir karena kalah perang, jalur Gaza dan Rafah Palestina menjadi milik Israel sesuai aturan hukum perang internasional, sehingga akibat Israel berhasil mengalahkan kelima negara Arab yang berada di bawah koordinir negara Mesir menjadi wilayah Israel bertambah luas 50%. Maka selama ini Israel sudah baik memberikan jalur Gaza dan Rafah Palestina ditempati kelompok Hamas dan warga sipil Hamas. Ditambah diberikan saluran air bersih dan gas serta listrik, tetapi malah kelompok Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023 hingga masyarakat sipil Israel mati lebih 1.200 orang dan juga menyandra lebih 200 orang yang disembunyikan di dalam torongan dan di jalur Gaza, Rafah. Bukannya kelompok Hamas berterima kasih kepada Israel. Bila sampai gagal gencatan senjata antara Israel dengan kelompok Hamas, Israel akan terus menyerang kelompok Hamas hingga hilang dari peta dunia, dengan harapan tidak akan ada menyerang lagi Israel, dan Israel akan tercipta keamanan dan ketertiban di daerah Israel. Untuk itu jangan sampai gagal gencatan senjata agar kedua belah pihak mencegah kegagalan gencatan senjata tersebut. Waktunya sudah mendekati akan gagal gencatan tersebut karena gencatan senjata sudah masuk hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2025 siang hari. Bila sudah sampai siang hari berarti batal gencatan senjata. Akibat gagalnya gencatan senjata tidak mau melepaskan sandera Hamas diserahkan kepada Israel. Demikian juga tidak mentaati gencatan senjata karena kelompok Hamas menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan tuduhan ada warga Gaza Hamas ditembak Israel, tetapi Israel menjauh anak tersebut mendekati mobil perang Israel lalu ditembak. Kedua belah pihak saling mencari kebenarannya. Padahal gencatan senjata sudah mulai berakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2025 siang hari. Bila gencatan senjata antara Israel dengan kelompok Hamas batal, maka antara Israel dengan kelompok Hamas akan saling menyerang. Hanya Israel saja melawan kelompok Hamas sudah tidak berdaya. Selain Israel menyerang kelompok Hamas, tentu Presiden Amerika Serikat Donald Trump
pasukan militernya dan peralatan perang yang canggih digunakan untuk membantu Israel melawan kelompok Hamas. Kemungkinan besar kelompok Hamas dan masyarakat sipil Hamas akan kalah dan bisa hilang dari peta dunia. Hal ini keinginan Israel menghilangkan kelompok Hamas dan warga sipil jalur Gaza dan Rafah akan hilang dari peta dunia. Harapan saya warga Gaza menerima usulan Presiden Donald Trump direlokasi ke Indonesia atau ke daerah lain yang mau menerimanya. Karena bila gagal gencatan senjata antara Israel dengan kelompok Hamas, Israel akan menyerang kelompok Hamas dengan bantuan Amerika Serikat. Kemungkinan besar kelompok Hamas dan masyarakat sipil Palestina akan punah dari peta dunia. Sekian dan terima kasih.